Dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ada sebuah kalimat yang berkata demikian. Pada malam tanpa bulan, jauh dari cahaya kota dan lampu jalan, lebih banyak bintang yang terlihat dan cahayanya tampak jauh lebih terang. Hal inilah yang membuat perbedaan. Semakin gelap langit, semakin jelas bintang-bintang bersinar. Apa kira-kira maksudnya? Apalagi kalau kita hubungkan dengan judulnya di pelajaran sekolah sahabat kita yang kelima, bersinar seperti cahaya di malam hari. Dan juga di sebuah kalimat pembukaan dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kira-kira apa maksudnya? Kita akan mengetahui jawabannya ketika kita mempelajari lebih dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom, salam sejahtera kepada kita semuanya. Dan syukur dan puji kepada Tuhan, di mana kita semua masih Tuhan berkati, dan tentunya di waktu yang indah ini juga kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita yang sudah memasuki pelajaran yang kelima, pelajaran yang kelima, di mana judulnya adalah bersinar seperti cahaya di malam hari. Bersinar seperti cahaya di malam hari. Ya memang. Sebelum ke sana, tentu saya tidak sendirian. Saya didampingi oleh narasumber kita, Pendeta Fortin Segala. Shalom, Pendeta. Shalom Pak Besten, shalom semua umat Tuhan. Ya, kembali ke judul kita ya, Pendeta. Bersinar seperti cahaya di malam hari. Terkadang kalau kita berbicara atau menjelaskan mengenai waktu malam ini, terkadang bahasa-bahasa orang menjadi puitis, Pendeta. Ya. Matanya bersinar bagaikan bintang ya begitu ya. Artinya kalau berhubungan dengan malam hari itu cenderung arahnya kepada hal yang puitis kalau buat saya pribadi ya. Tapi ya saya yakin dan percaya semua orang juga memiliki pandangan yang berbeda-beda ya. Tapi kita kembali ke pelajaran kita, di mana ayat intinya atau ayat hafalannya terdapat dalam Wahyu 2 ayat 14 dan juga 15. Saya akan bacakan. Lakukanlah segala sesuatu yang tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dari sini saya bisa melihat bahwa arahnya bersinar percaya di malam hari adalah menjadi terang ya tentunya. Ya. Terang dalam arti menjadi berkat buat orang, terang dalam arti menjadi pancaran kasih Kristus ya kalau buat saya, Pendeta ya. Sebelum nanti Pendeta menambahkan, ternyata langsung ditekankan ya, bagaimana kita bisa menjadi sinar di malam hari itu adalah dengan kita berhubungan yang dekat kepada Tuhan. Ya. Terang dan kuasa surga tersedia bagi orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Jadi di pendahuluan itu sangat jelas langsung ditekankan bagaimana kita bisa menjadi sinar atau cahaya di malam hari ini, di malam hari untuk kepada orang banyak hanya melalui hubungan yang dekat kepada Kristus. Pendeta. Untuk yang pertama, kira-kira Pendeta apa yang Pendeta mau sampaikan di pendahuluan kita ini? Baik, pelajaran kita ini sebenarnya kalau kita lihat ini aplikasi kehidupan ya sebenarnya. Iya. Karena ini istilahnya ini sepertinya hanya bincang-bincang ringan aja ini ya. Ini tidak ada doktrin yang dibahas di sini, tidak ada hal-hal yang membebani pikiran kita ya. Karena ini lebih cenderung saya lihat pelajaran kita satu pekan ini adalah berbicara tentang perilaku hidup sehari-hari lah ya. Tadi kan sudah sampaikan ya tentang bersinar ya, seperti cahaya pada malam hari. Nanti kita akan melihat apa yang dimaksud dengan bersinar, apa yang dimaksud dengan malam hari ya. Apakah itu seperti yang kita alami sekarang ini kalau malam itu gelap ya kan, ataukah bersinar seperti apa? Nanti kita akan lihat lebih lanjut itu. Baik, Pendeta. Artinya kalau kita melihat dalam perjalanan kita akan membahas ke sana. Namun yang pertama dikatakan kita mempraktekkan apa yang Allah tanamkan dalam diri kita. Tapi ketika saya baca sekilas, ini langsung dihubungkan dengan Filipi 2 itu, Pendeta ya. Dengan perikop tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, kira-kira apa poinnya Pendeta di sini dari judul dan juga ayat yang diberikan di sini, Pendeta? Baik, jadi
kita mempraktikkan apa yang Allah tanamkan ya dalam diri kita. Jadi begini, sering sekali orang berpikir bahwa sampai sekarang ketika muncul pertanyaan ya, kita diselamatkan, gitu ya. Silakan pilih gitu ya. Maksudnya kita diselamatkan ya. Pertama, ya iman dan perbuatan. Ya. Yang kedua, ya, iman saja. Ya kan. Yang ketiga, perbuatan saja gitu ya. Ini masih banyak yang ada yang memilih A, ada yang memilih B gitu ya. Betul, betul. Padahal itu di komunitas yang sama ya, di pengajaran-pengajaran yang sama yang hampir sama didengarkan setiap jam-jam ibadah gitu ya. Dan diajarkan oleh gembala yang sama gitu ya. Tapi bisa muncul perbedaan gitu. Nah, salah satunya yang menarik adalah kalau kita percaya, kalau kita kembali kepada konteks Alkitab, bahwa seseorang itu diselamatkan itu hanya karena iman saja. Nggak ada embel-embel yang lain gitu ya, hanya karena iman saja. Tapi terkadang banyak anggota jemaat kita berpikir, lalu buat apa dong perbuatan gitu loh ya kan? Apa dong perbuatan gitu ya? Lalu mereka hubungkan lagi dengan ayat ini. Ya kan? Betul. Tetaplah kerjakan keselamatan. Nah, itu kan ada bagian kita pendeta katanya ya kan? Ada bagian kita. Tapi Filipi 2 ayat 12 sampai 13 ini menekankan benar bahwa kita tetap harus mengerjakan bagian kita dalam proses keselamatan ini, tapi ingat ayat itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Ya kan? Ayat itu selanjutnya mengatakan bahwa yang mendorong kita untuk melakukan itu siapa? Roh Allah gitu ya. Jadi kalaupun kita pemirsa sekalian melakukan ya, merasa telah melakukan kebaikan dalam hal kehidupan kita, tapi ingat itu yang mendorong Anda untuk melakukan itu, yang mendorong saya untuk melakukan itu adalah dorongan kuasa Roh Allah. Jadi bukan semata-mata hanya karena kita gitu ya, tidak semata-mata karena kita. Itu sebabnya dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13 ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi inilah yang ditanamkan Allah dalam diri kita. Apa yang ditanamkan Allah? Yaitu komitmen perilaku untuk melakukan hal-hal yang baik yang didorong oleh kuasa Roh Kudus. Itulah yang ditanamkan dalam kehidupan kita, sehingga itulah yang kita lakukan di dalam menjalani kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi terang ya. Dalam pelajaran kita Sabat petang itu kan disebutkan ya bahwa Yesus mengatakan akulah terang dunia. Lalu dia juga mengatakan kepada umat-umatnya ya, kepada murid-muridnya juga kepada kita pada saat ini, kamu adalah terang dunia. Gitu. Nah, dalam kapasitas terang seperti apa ini gitu? Apakah kita sama gitu ya? Dengan Yesus ya. Dengan Yesus gitu ya kan? Karena kita sama-sama terang gitu ya kan. Apakah kita memiliki bobot yang sama gitu ya kan? Alkitab menjelaskan tidak. Itu sama seperti untuk memudahkan kita itu sama seperti pohon anggur itu ya kan. Akulah katanya pohon anggur ya, kamu carang-carangnya itu memang carangnya itu yang berbuah. Tapi kalau carangnya itu, tangkainya itu tidak kecantol kepada batangnya itu, dia nggak akan berbuah gitu. Nah, kamu adalah terang dunia katanya. Tapi terang kita itu hanya akan terus bersinar kalau kita terus terhubung kepada sumber terang itu. Menunjukkan bahwa kita memang terang, Yesus itu terang tapi berbeda kualitasnya. Dia adalah sumber terang itu sendiri, kita ini memantulkan terang gitu ya. Maksudnya seperti apa ya kalau di dalam pelajaran IPA itu seperti matahari dengan bulan ya. Ya, gitu ya. Betul. Matahari memantulkan memang dari dirinya gitu ya. Sedangkan bulan itu bukan dari dirinya gitu. Ya, dia dapat dari matahari lalu dia pantulkan kembali. Nah, jadi dalam pelajaran kita, kenapa kita bisa memantulkan apa itu cahaya itu? Itulah tadi perbuatan-perbuatan baik, kebajikan dan lain sebagainya. Kenapa kita bisa melakukannya itu? Karena Allah yang menanamkannya dalam diri kita melalui kuasa Roh Kudus. Begitu kira-kira Pak Wisten. Baik, terima kasih Pendeta. Artinya saya akan menekankan lagi dengan membaca ayatnya Pendeta ya. Tepatnya di Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu ya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, kerelaannya ininya kepada Tuhan. Jadi memang Tuhan juga yang bekerja dalam diri kita ya. Betul. Sehingga kita dapat mengerjakan yang baik, menjadi terang bagi semua orang. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Saya senang Pendeta. Di berikutnya
langsung diberikan contoh pada malam tanpa bulan, jauh dari cahaya kota, kota dan lampu jalan, lebih banyak bintang yang terlihat. Ya, ini langsung ditunjukkan sebuah gambaran ya. Memang kalau saya pikir-pikir juga Pendeta ya, kalau misalnya pas lagi mati lampu, justru semakin terang di luar itu ya. Oh iya. Tapi kalau Walaupun di luar gelap ya iya, sebelumnya. walaupun luar gelap. Tapi kalau pas lagi semua mati lampu justru malah lebih lebih terang terlihat ya. Iya, Nah, iya. nah jadi langsung kita masuk Pendeta. Apa maksud dalam pelajaran kita di sini ya? Terang dalam dunia yang gelap. Oke. Baik, makasih ya. Jadi itu tadi yang sempat kita singgung di awal ya. Ini bersinar dan malam hari. Nah, ini adalah sebuah hal yang akan ditekankan kepada kita. Ya, dalam pelajaran kita ini dikatakan demikian. Eh, Sebagaimana yang Paulus tegaskan selanjutnya, dengan memanggil kita untuk bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, tadi yang Pak Besen sudah bacakan itu ya. Itu. Jadi semakin gelap langit, semakin jelas bintang-bintang bersinar. Ya, hal yang sama berlaku bagi kesaksian kita. Ini dia. Kata Betul. kuncinya adalah kesaksian kita. Kesaksian ini adalah mengacu kepada hal-hal baik, ya kan? Perilaku-perilaku baik. Ingat tadi kita sudah katakan bahwa kita melakukan sesuatu hal yang baik itu karena Allah lah yang mengerjakannya dalam diri kita. Kita sanggup melakukan hal-hal kebaikan, hal-hal kebajikan, hal-hal yang penuh kasih. Ya, kalau kita belajar seperti pelajaran sahabat lalu, kita tidak mementingkan diri, kita peduli kepada orang lain, itu kita Allah membantu kita dalam mengerjakan itu. Nah, sekarang malam. Ya, dunia yang gelap. Dunia yang gelap ini artinya apa? Ini bukan berarti malam hari gitu ya, walaupun digambarkan dengan malam hari, ya kan? Nah, kegelapan maksudnya kondisi yang gelap atau malam di sini adalah perilaku hidup orang-orang yang ada di dunia ini. Jadi hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah itu digambarkan dengan kegelapan. Gitu ya. Jadi kalau kita ya, kalau saya di lingkungan saya tidak terlihat berbeda dari orang-orang yang ada di sekitar saya, berarti memang ya saya sama gelapnya dengan mereka gitu. Ya, sama gelapnya dengan mereka begitu ya. Maka pelajaran kita tadi mengatakan seharusnya ketika kondisi itu semakin gelap ya sekilas bahwa cahaya bulan itu kelihatan lebih terang dari bintang gitu ya. Tapi ketika bulan itu tertutup sama awan, hanya bintang yang kelihatan, maka sama seperti pelajaran kita bilang, semakin gelap malam itu, walaupun bintang itu yang tadinya kelihatan kurang terang dia, tapi karena memang bulan tidak ada dan semakin gelap, maka yang kurang terang itu makin lebih jelas dia terangnya gitu. Nah, kehadiran kita, kehadiran saya, kehadiran Bapak Ibu sekalian, di lingkungan di dunia di mana kita berada ini, di lingkungan yang semakin gelap dalam arti semakin jahat, ya moral orang semakin tidak menentu, sifat-sifat orang semakin buruk, ya maka seharusnya kita lebih terlihat gitu ya, lebih terlihat gitu. Bagaimana caranya kita terlihat? Tentu terlihat dengan ya cara hidup kita, ya pola-pola hidup kita, kemudian dari tutur kata kita, perbuatan-perbuatan kita, ya jadi sekecil apapun itu. Iya kan, sekecil apapun itu. Jadi waktu kuliah saya ingat ya saya pernah bekerja sebagai mahasiswa labor di kampus ya di Sumatera Utara itu di kampus. Jadi kalau sudah malam ya kadang itu di jam 1 atau jam 2 ya kadang itu mendung, gelap gitu ya, dingin juga ya. Karena kampus itu lumayan ya, itu sekitar 25 hektar ya. Walaupun tidak semua dipakai untuk administrasi ya, gedung administrasi, beberapa hektar itu untuk perkebunan sawit. Tapi karena kita jaga malam ya kita tetap harus ya ronda lah ya sampai ke bawah gitu ya, semua kampus dikelilingi. Jadi pada malam hari yang gelap itu ya, di antara pepohonan sawit itu memang karena memang lampu juga nggak ada waktu itu ya, sampai di perkebunan itu gitu. Jadi memang sangat gelap ya, model kita itu hanya senter aja ya, senter. Tapi kalau kita matikan senter itu gelap sekali itu ya. Kita itu seperti menutup mata gitu. Tapi yang menarik waktu itu yang berapa kali saya perhatikan adalah
ketika ada satu kunang-kunang, kayak gitu ya, satu kunang-kunang terbang di antara daun-daun pelepah sawit itu memang dia, wah, kita langsung tahu bahwa ada tanda-tanda kehidupan di situ gitu, ya kan? Walaupun gelap itu sangat gelap sekali gitu. Nah, di dalam kegelapan perilaku, sikap, ya moral dunia pada saat ini, meskipun kita ini adalah bagian yang sangat kecil di lingkungan Iya. itu, namun ketika kita melakukan hal yang baik, meskipun itu hanya sekedar senyum, sapa, orang akan melihat, wah, dia ini berbeda ini. Ada tanda-tanda kehidupan di sini ya, sama seperti kunang-kunang, meskipun kecil. Jadi membuat kita terlihat itu tidak harus besar, Iya. tidak harus wah begitu ya kan. Hmm, hmm. Tapi di kegelapan dunia yang semakin gelap itu, di kehidupan perilaku orang-orang yang semakin tidak menentu, ya, mementingkan diri sendiri, kejahatan di mana-mana, satu perbuatan baik yang kecil sekalipun itu akan membuat kita terlihat berbeda dari orang lain gitu. Baik, terima kasih Pendeta. Pendeta mengangkat kunang-kunang ya. Ya, saya karena Pendeta ngomong begitu saya jadi berpikir atau mengamati kayak sekarang sudah nggak pernah saya lihat kunang-kunang Pendeta. Mungkin karena di kota ya. Mungkin ya. Cuma artinya terima kasih Pendeta sudah mengangkat mengenai kunang-kunang itu sendiri ya, di mana binatang yang kecil dapat terlihat jelas ya di Iya. tengah-tengah kegelapan malam Betul, ya. betul. Saya mau membawa juga ke sini Pendeta. Terkadang karena saya baca di pelajaran kita di paragraf paling bawah di sini dikatakan kita tidak perlu takut karena menjadi berbeda. Iya, Iman kita harus semakin membedakan kita dari dunia. iya. Jujur kalau buat saya yang sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya anak, mungkin hal ini lebih mudah saya lakukan. Tapi buat orang-orang muda Iya. yang masih bergaul mencari jati diri, ini susah Pendeta. Betul. Ya, saya merasakan itu waktu saya muda itu ya cenderung mengikuti lingkungan ya. Yang teman ada yang nakal begini kita nggak ikut, malu kita. Ya, Kurang gaul ya katanya. kurang gaul, kurang gaul. Jadi memang ya itulah ya perkembangan hidup juga. Cuma artinya ini pelajaran kita untuk kita semua, termasuk orang-orang muda yang mungkin merasa aduh saya masih gampang terkontrol dengan lingkungan. Iya. Ya ini pelajaran buat kita supaya kita bisa memang berbeda dalam arti positif ya, berbeda dalam arti kita Betul. memantulkan pancaran kasih Kristus dalam kehidupan kita. Iya. Saya juga pernah ada satu quote dari seorang komedian ternyata Ya. yang saat ini lagi viral dia. Katanya begini, sedikit lebih beda lebih baik daripada kita sedikit lebih baik. Ini lucu ya, sedikit lebih beda lebih baik daripada kita sedikit lebih baik. Artinya kalau kita hubungkan dalam perjalanan kita ya memang ya dengan dunia yang sudah gelap ya, tanda kutip moral sudah berantakan, ya memang kita harus berbeda dalam hal yang positif supaya memang terpancarlah cahaya kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Iya. Kemudian begini Pak Misten, ini terang itu kan maksudnya ya perbuatan-perbuatan baik gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, kenapa kita diminta atau kita disebutkan sebagai terang? Karena begini, ketika kita melakukan sesuatu di tempat yang terang itu, Nggak kelihatan. bukan kelihatan, artinya gini, kita pasti selalu dong artinya gini. Kalau kita tahu kita sementara diamat-amati orang, Iya. ya orang maksudnya itu jarang juga ya mencuri di tempat yang terang benderang gitu ya, ya kan. Maksudnya begini, terang dalam arti bahwa semua perbuatan kita itu diperhatikan orang. Oke. Nah, itu sebabnya pelajaran kita mengatakan supaya kita tidak bercacat dan tidak beraib gitu, ya kan. Nah, maka terang itu, kebaikan itu, pemirsa sekalian, dimanapun kita berada, termasuk, nah ini kan yang menjadi sering tantangan itu kan untuk melihat siapa dirimu, ya lihatlah ketika kamu sendiri apa yang kamu kerjakan kan begitu ya kan. Nah ketika kita seorang diri kan kadang berbeda Betul. sikap kita dengan ketika Betul. di tempat keramaian begitu. Saya setuju. Gitu. Tapi terang yang dimasukkan di sini adalah dimanapun engkau berada, dimanapun saya berada, perhatikan bahwa terang itu adalah berlakulah seolah-olah memang kita ini memang itu di tempat yang terang benderang, dilihat orang, diamat-amati orang kapanpun dan dimanapun, gitu ya kan. Sehingga kita tidak didapati beraib dan tidak didapati bernoda, gitu dia. Ya, jadi memang itu terhubung juga dengan pelajaran sebelumnya di mana ya kita mempraktekkan apa yang Tuhan sudah tanamkan. Jadi artinya dalam suasana apapun, dalam keadaan apapun, dimanapun, mau orangnya ramai atau kita sendiri ya sudah begitulah. Betul, kita. Ya, karena kadang banyak kan begini, beberapa kali kita mendengar atau melihat mungkin ya di media sosial atau apa segala macam gitu ya. Ketika
tidak semua sih ya, tidak semua ya. Ketika ada seseorang memberikan bantuan itu ketika di orang gitu ya. Tapi ketika ada seseorang yang datang menemui dia secara pribadi itu nggak mau dibantu gitu ya. Tapi ketika depan orang dia mau membantu gitu ya. Wah, dia kasih lebih gitu ya. Lebih dari yang dia minta gitu. Iya, iya, Tapi iya, ketika iya. pribadi datang, nantilah siapa sih itu? Bahkan kita berkunjung aja sudah bikin janji nggak direspon gitu Iya, ya iya, kan. iya. Tapi ketika di depan umum, wah dia seperti seolah-olah ini malaikat penolong begitu ya. Nah, bukan hal-hal yang terang seperti ini yang dimaksudkan, Iya, iya. gitu ya. Karena apa yang ditanamkan Allah dalam diri kita adalah siapapun, kepada siapa, dimanapun kita, maka itu tetap sama perlakuannya. Ya sama perlakuannya gitu dia. Baik, terima kasih Pendeta. Kalau kita lihat pelajaran kita berikutnya dihubungkan dengan bagaimana kita mempersembahkan hidup kita khususnya ya menginjil. Iya, Nah, ini, iya, iya. ini langsung ya menginjil. Saya membaca aja yang paling bawah. Singkatnya dengan pengorbanan pribadi yang besar bagi diri mereka sendiri yaitu sebagai pengorbanan yang hidup mereka bekerja untuk menyebarkan Injil. Tidakkah kita seharusnya melakukan hal yang sama? Ya, ini artinya kalau saya lihat ada kalimat tanda kutip di sini, pengorbanan yang hidup. Jadi Ya. memang menginjil itu hal yang memang yang harus kita lakukan, Pendeta ya. Bagaimana, Pendeta? Ya, dan sepertinya menginjil itu adalah bagian dari terang itu. Ya, Iya kan? setuju, Gitu. setuju. Jadi terang yang kita pancarkan itu adalah ketika kita melakukannya itu sebenarnya sudah penginjilan gitu. Nah, dalam konteks ini Paulus ingin mengajak kita mempersembahkan tubuh kita ya sebagai persembahan yang hidup karena dia mengatakan aku pun sudah menyerahkan darahku gitu ya sekalipun darahku tercurah katanya dalam Filipi 2:17, kemudian 2 Timotius 4:6 darahku sudah mulai dicurahkan ya, kemudian Roma 12 ayat 1 dan 2 persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini kan sebuah gambaran bahwa Paulus itu total gitu ya. Dia total. Bahkan ketika dia harus mencurahkan darahnya, artinya dia habis-habisan dalam hidupnya untuk membantu orang lain demi menyelamatkan orang lain, itu adalah sebuah kebanggaan bagiku katanya kan. Itu sebuah kebanggaan bagiku. Nah, jadi mereka-mereka ini yang menjadi terang adalah di saat yang sama juga sudah menginjil. Iya, iya, iya. Ya kan karena itulah penginjilan kan, Iya. menunjukkan kepedulian ya, berbaur dengan orang, mengerti kebutuhan-kebutuhan orang, membantu apa yang bisa kita bantu. Itu Iya, kan iya, bagian dari penginjilan dan itu adalah perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori terang tadi. Iya, iya. Gitu. Nah, yang Paulus ingin tekankan lagi kepada kita dalam pelajaran kita ini ya, persembahan yang hidup itu adalah apakah kita gitu ya? Apakah kita mau seperti Paulus mempersembahkan semua miliknya? Ya, kalau hari Sabat lalu kita belajar kehidupan jemaat yang mula-mula itu, bahkan mereka kalau sudah habis ya roti untuk mereka bagi-bagi, ya ada dari antara kelompok itu yang menjual harta benda mereka untuk digunakan bersama-sama. Iya, iya, iya. Ya kan? Nah, sekarang ini berapa banyak dari antara umat-umat Tuhan yang benar-benar bisa menjadi terang dalam arti ya tadi ya, mau menjual apa yang menjadi bagiannya untuk membantu pekerjaan Tuhan, mau terlibat dalam melaksanakan KKR di tempat-tempat yang jauh gitu ya. Gitu. Ataukah kita ini aduh nggak sempat ya, nggak ada waktu. Uang aja ya dikasih. Ya kan? Nah, Tuhan meminta keterlibatan kita itu kan secara total. Ya kan? Tidak hanya materi kita, tapi tenaga kita, waktu kita juga Tuhan minta ya dari kita. Nah, kenapa? Saya pernah membaca sebuah kutipannya dalam buku 5 Testimonies, Ellen G. White menyebutkan bahwa ketika kita memikirkan keselamatan orang dan ketika kita berusaha untuk menyelamatkan orang lain, itu kita sementara mengerjakan keselamatan kita gitu. Jadi tidak ada orang yang bisa selamat itu yang hanya mementingkan dirinya sendiri gitu ya. Hanya memikirkan keselamatannya sendiri gitu. Tidak ada orang yang bisa seperti itu. Itu sebabnya dalam pelajaran kita ini, persembahan yang hidup itu adalah ajakan untuk menginjil, berkorban. Ketika kita berkorban, ketika kita menyerahkan apa yang dapat kita serahkan untuk membantu pekerjaan Tuhan, itu adalah bagian dari terang yang terlihat oleh orang. Gitu ya.
Ini yang harus dipahami oleh seluruh umat-umat Tuhan, ya, khususnya untuk pemirsa AWR Borneo dimanapun kita berada, gitu ya. Sekarang ini, ya, hingga sekarang ini masih sering terdengar, ya, masih sering terdengar, walaupun tidak juga di semua tempat, tapi masih sering terdengar bahwa urusan penginjilan itu, memenangkan jiwa itu adalah urusan para pendeta. Gitu. Pelajaran kita di hari Selasa ini khususnya 27 Januari ini mengatakan, coba lihat di dalam kalimat yang kalimat di bawah itu, ya. Gantinya bergantung kepada para pendeta untuk memberitakan pekabaran kepada para tetangga, mereka membagikan imannya, memberikan pelajaran Alkitab, mempersiapkan orang-orang agar siap untuk dibaptis ketika pendeta kembali. Inilah yang menjadi terang itu, ya. Jadi kita tidak harus menunggu seorang pelayan Injil datang, ya, ke lingkungan kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Gitu, ya. Karena pelayan Injil ini kan juga terbatas. Bukan berarti mereka nggak boleh, tidak. Memang tujuan hidup mereka adalah menginjil dan melayani. Tapi jangan karena konsep tadi, ini kan tugas pendeta ini. Betul. Ini kan tugas para penginjil ini. Ini kan tugas orang-orang yang kerja di mission ini. Jangan karena konsep itu sehingga apa yang bisa kita kerjakan, ya, terang apa yang bisa kita bagi di lingkungan kita, kita tahan karena kita merasa itu bukan bagian kita. Gitu. Saya mau katakan dari pelajaran ini adalah menjadi terang, terlibat dalam pelayanan, berbagi kebaikan dan kebajikan itu adalah bagian semua orang tanpa pandang bulu. Ya, apapun pekerjaannya, apapun pelayanannya. Ya, jadi pemirsa juga menjadi bagian. Ada juga bagian Anda di situ. Saya juga sebagai pelayan, ada juga bagian saya di sana. Ya, itulah yang diajarkan dari pelajaran kita ini. Gantinya bergantung kepada para pendeta, pelayan Injil untuk memberitakan pekabaran kepada para tetangga, maka mereka membagikan imannya. Jadi mari kita bagikan iman kita kepada tetangga-tetangga kita, teman kerja kita di kantor, ya, teman-teman bermain kita, sahabat-sahabat rohani kita, dan khususnya pada saat ini, ya, gereja kita ini kembali menekankan apa yang disebut dengan global total member involvement, ya, keterlibatan seluruh anggota secara menyeluruh. Ya, tidak semua kita disuruh pemirsa untuk berkhotbah, karena saya tahu tidak semua orang sanggup berkhotbah. Ya kan, meskipun ada bahan khotbahnya, ya, belum tentu juga dia siap untuk berkhotbah. Tapi untuk senyum, untuk menyapa, ya, untuk memberikan sesuatu, itu kan nggak perlu pelatihan khusus gitu, ya, kepada tetangga kita gitu. Sudah alami itu. Itu alami itu, ya. Itu sesuatu yang alami. Itu saja kita lakukan, Anda terlibat dalam menginjil. Tapi kalau itu pun kita tidak mau terlibat, ya memang agak sulit, ya. Memang agak sulit dia. Tapi Paulus mengingatkan kita, jangankan hanya untuk tegur sapa, jangankan hanya untuk memberikan, contohnya kita lagi sementara memasak, ya, makanan yang lezat, contohnya, ya, kolak pisang atau kolak singkong gitu, ya, memberikan satu mangkuk katanya kepada tetangga kita. Bukankah itu hal yang kecil sederhana, tapi itu berdampak besar. Nah, Paulus mengatakan lebih dari itu, bahkan nyawaku, darahku pun kuberikan, ya kan, karena ketika aku harus habis-habisan karena pekerjaan Tuhan ini, itu kesukaan bagiku, karena itu adalah milik Tuhan dan kita harus siap untuk hal-hal yang seperti itu. Demikian. Baik, terima kasih pendeta. Ya, memang pelajaran yang luar biasa, ya, melalui ayat-ayat yang disampaikan oleh Paulus ini, bagaimana kita, ya, seperti pelajaran beberapa sahabat lalu, ya. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi luar biasa Paulus ini. Dan di pelajaran kita pendeta, ternyata di dalam pelajaran kita bersinar seperti cahaya di malam hari, ini merujuk juga kepada dua orang. Ya, saya langsung sampaikan dua orang, yaitu Timotius dan juga ini agak susah namanya, Epafroditus, ya, Epafroditus, Timotius dan juga Epafroditus. Dimana kalau saya lihat Paulus ini sangat memuji akan kedua orang ini, ya, karena kesetiaan dan juga bagaimana pengorbanan mereka. Nah, bagaimana pendeta yang pendeta mau sampaikan mengenai dua tokoh ini dalam pelajaran kita? Yang pertama adalah Timotius, ya, Timotius. Jadi begini, di pelajaran kita pekan lalu, ya, ada sebuah pertanyaan, ya, kenapa Rasul Paulus harus memberikan surat?
Emang nggak ada ke orang di situ yang menjadi tokoh gitu ya, yang dipercaya gitu. Kenapa harus Paulus ini memberikan surat ya kepada jemaat-jemaat, apalagi menasihati mereka yang sementara ada konflik dan lain Iya, sebagainya. iya. Apakah di tempat itu tidak ada orang-orang yang seperti Paulus ya, figur lah gitu ya? Bukan tidak ada gitu. Ini salah satunya ini ya, Timotius. Ya kan? Kemudian yang lain adalah Epafroditus. Nah, Timotius ini eh, kita ketahui bahwa dia ini beberapa kali melakukan pelayanan bersama-sama dengan Paulus. Jadi Paulus sangat kenal betul orang ini, gitu ya. Dia sangat kenal betul dengan orang ini. Paulus melihat, jadi sama ya kalau kita sementara jalan dengan seseorang gitu ya. Sambil berjalannya waktu, ya kita memang tidak mengomentari ya, tapi kan Iya. kita belajar, oh rupanya begini ya kalau ini. Maksudnya dalam Iya, hati gitu iya, ya. iya, 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 Oh iya. rupanya dia kalau tidur begini ya. Oh itu kan Iya, iya. gitu ya, dia amat-amati ya dalam hatinya gitu ya. Walaupun dia gak bilang, oh ternyata kau tidur begini ya. Iya, Oh ternyata kalau kau mandi begini ya. iya, iya, Ternyata iya. kalau makan begini ya, kan gak begitu ya. Tapi dalam pikiran kita itu kita olah gitu ya. Nah, Timotius dan Paulus ini telah melakukan perjalanan beberapa kali dalam pelayanan Injil. Ya, dan kita tahu ada catatannya dalam Alkitab, penderitaan apa yang dialami oleh Paulus ini. Itu banyak sekali, ya, yang kapalnya karam lah, yang Iya, iya. dicambuk lah, dipenjara lah, kurang makan lah, apalah segala macam gitu ya. Dan di saat-saat itu ada Timotius yang bersama dengan dia. Dan seorang Paulus melihat, ya, dia amat-amati dalam pikiran, dalam hatinya. Ketika peristiwa itu terjadi, apa yang dilakukan oleh Timotius terhadap dirinya dan juga terhadap Paulus. Itu meyakinkan dia bahwa memang Timotius ini layak ya untuk menjadi utusan. Gitu ya. Jadi karakter dan kepribadian Timotius ini telah teruji ketika melewati banyak pergumulan, ketika melewati banyak tantangan, ya banyak sekali ya kisah-kisah ya. Ketika kita lagi ada senang, lagi ya ada yang bisa dibagi ya. Banyak orang akan datang ya, kita ini seperti madu gitu ya, Iya, iya. dikerumuni oleh banyaklah lebah dan lain sebagainya gitu ya, seperti gula yang dikerumuni oleh semut gitu. Tapi ketika manis itu tidak ada, satu persatu orang sudah mulai meninggalkan kita, satu persatu bahkan mereka yang mungkin berminggu-minggu makan dengan kita, ketika kita kesusahan, ya ketika kita minta tolong belum tentu bisa menolong kita. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh Timotius dan apa juga yang dilakukan oleh Paulus ketika perjalanan mereka ini. Paulus menyaksikan bahwa tidak ada orang yang sehati sepikir ya yang saya lihat kecuali dengan beliau ini gitu. Gitu ya. Itu sebuah pernyataan dari seorang rasul besar ya gitu. Sehingga itu membuat dia layak gitu ya. Dalam pelajaran kita dikatakan mereka ini setara dalam jiwa, satu dalam konsep, satu dalam tujuan, dalam pemikiran. Itulah gambaran yang diberikan oleh Paulus terhadap Timotius. Ya, sehingga orang-orang yang seperti ini, yang karakternya telah teruji, memang benar-benar layak untuk, nanti kita akan lihat ketika kita berbicara tentang Epafroditus, layak untuk dihargai dan dihormati. Ya kan? Nah, kita masuk langsung kepada Epafroditus ini. Ini juga adalah utusan Injil. Ya kan? Dia juga adalah utusan Paulus. Dia ini adalah sebenarnya ditugaskan oleh jemaat Filipi untuk melihat Paulus yang sementara ada di penjara. Karena pada masa itu kebutuhan makan, pakaian dan mungkin kebutuhan yang lain selama di penjara itu tidak disediakan oleh pihak pemerintah. Ya, pihak pemerintah. Tidak seperti sekarang ya, pakaiannya ada, seragamnya ya. Kemudian makanannya lengkap 3 kali sehari ya walaupun dengan menu yang terbatas gitu. Tapi pada saat itu penjara itu tidak seperti saat ini gitu. Banyak kebutuhan tahanan itu ya ditanggung oleh pribadi atau keluarga gitu ya. Dan Paulus ini karena pengorbanannya, karena perhatiannya, kepeduliannya kepada jemaat-jemaat yang dia sudah bangun termasuk Filipi, orang Filipi ketika mendengar Paulus di penjara, mereka mengirimkan Epafroditus. Tolong ya kamu pergi sana. Ya, tolong kamu pergi sana, dibekali dengan cukup banyak dana, pastikan kebutuhannya semua terpenuhi. Gitu ya, pastikan semua kebutuhan terpenuhi. Epafroditus ini, wah hati-hati ini ya, kalau kita zaman sekarang ini ketika dipercayakan itu bisa terjadi penyelewengan.
Tapi Paulus menyaksikan bahwa Epafroditus ini benar-benar menjadi rekan kerja yang baik. Dia tidak pernah mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri meskipun dia yang mengelola dana itu, mengelola bantuan-bantuan itu. Ya, Paulus sangat terpenuhi kebutuhannya. Ya, itu sebabnya dia mengatakan biarlah dia segera kembali. Ya, karena memang dia di sini juga pernah sakit dan hampir mati, ya. Tapi meskipun demikian Tuhan masih menyelamatkan dia, Tuhan tolong dia karena Tuhan memang melihat bahwa dia sungguh-sungguh bekerja untuk pelayanan ini. Jadi dia tidak hanya memenuhi segala kebutuhan Paulus, tapi dia juga ikut memberitakan Injil. Ya, sehingga dari kisah ini dikatakan bisa saja pada saat pemberitaan Injil itu dia juga dicerca, dia juga disakiti, dia juga teraniaya. Dan Paulus mengatakan, hormatilah orang-orang yang seperti dia ini. Gitu. Saya mau katakan sahabat-sahabat Aware Borneo di mana kita berada. Bisa saja kita ini dipandang sebelah mata oleh orang. Ya. Tapi di hadapan Tuhan kita ini terhormat. Ketika kita bekerja melayani sekecil apapun yang bisa kita kerjakan. Sama seperti Timotius, dia hanya sebagai ya mungkin bagian perlengkapan lah gitu ya. Sama seperti Epafroditus. Ya tidak terlalu besar dia dalam perjalanan kehidupan Paulus, hanya di sini saja dicatatkan namanya. Ya. Tidak hampir di setiap kisah-kisah dituliskan namanya. Tapi dia tetap bekerja meskipun lebih banyak di belakang layar. Yang saya mau katakan, Paulus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang telah berjibaku, kepada mereka yang telah dengan sungguh-sungguh menjadi terang melalui perbuatan-perbuatan baik, sesederhana apapun itu, sekecil apapun itu. Tuhan sangat menghormati orang-orang yang seperti itu. Demikian. Baik, artinya berarti Timotius dan juga Epafroditus merupakan orang-orang yang dapat memantulkan cahaya kehidupan mereka yang baik pada orang. Karakter kehidupan mereka ya itu adalah terang yang mereka pantulkan ya dengan kepedulian, kasih, meskipun pada saat yang sama mereka juga memiliki ketegasan dalam hal aturan-aturan. Baik Pendeta. Sebelum Pendeta menutup dengan doa, singkat saja kira-kira apa kesimpulan yang Pendeta mau sampaikan kepada semua saudara? Baik, yang boleh menjadi kesimpulan bagi kita pada saat ini adalah mari kita pancarkan terang kita. Namun pada saat yang sama tetaplah terhubung dengan terang yang sejati itu. Karena terang yang sejati itulah yang akan mengerjakannya bagi kita. Amin. Sehingga orang akan melihat, dan dengan melihat firman Tuhan mengatakan orang-orang akan memuji Bapa kita yang di sorga. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Silakan berdoa, Pendeta. Baik, mari kita tutup ruang diskusi ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Engkau begitu baik bagi kami. Memberikan kepada kami sebuah pelajaran yang indah melalui perjalanan kehidupan hamba Tuhan Paulus, Timotius, Epafroditus. Tuhan Bapa yang di sorga, kami rindu boleh menjadi Paulus yang modern, yang suka berbagi, mengorbankan apapun yang ada pada kami untuk membantu pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun Bapa yang dapat kami lakukan, kiranya Tuhan menolong kami. Agar dengan cahaya yang kecil itu, di kegelapan malam yang sangat pekat, meskipun kecil, orang dapat melihat bahwa ada cahaya, ada terang yang bisa menjadi penuntun, yang bisa menjadi panduan, yang bisa diikuti untuk membawa mereka kepada keselamatan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar bersama-sama. Berkatilah acara kami selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih buat semua saudara. Tuhan memberkati.